Jadi untuk adik kami nanti akan dipandu kakak kelasnya guru PPL dari Unimed untuk menjalankan aplikasi yang dimaksud iklan data. Tolong dikerjakan dengan baik dan dijaga keamanan dan ketertiban. Yang dapat persis nanti komputernya yang dipakai sesuai tahun, tapi hitungan hari itu bisa terus berkembang dan cepat. Itu sangat cepat. Kalau zaman dulu kita hanya mengenal dulu Pak, misalnya HP ya, HP itu hanya bisa telepon biasa, 5 SMS sudah sangat bangga sekali, tapi sekarang sudah bisa video call ya. Sudah tidak perlu kita membeli pulsa untuk telepon biasa, tapi teleponnya sudah telepon WhatsApp atau by internet gitu ya. Dan itu akan terus berkembang. Sekarang teknologi sudah 5G, sudah 6G, 7G dan akan terus berkembang. Jadi tujuannya untuk paling tidak untuk memperkenalkan saja, tidak untuk menguasai sebagai ahlinya, tapi memperkenalkan dulu bahwasanya analisis data itu seperti apa sih? Kami akan bertindak sebagai moderator pada acara pagi hari ini. Begitu yang kami hormati kepada Bapak kemudian kepada Bapak Perlindungan Halo sebagai perwakilan dari sekolah, kemudian kepada rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan dan peserta seminar pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan oleh moderator sendiri, doa pembukaan kegiatan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, penyampaian materi 1 sekaligus diskusi tanya jawab, kemudian isoma atau istirahat, penyampaian materi kedua dan penutup. Jadi kehadiran sebelum kita melanjutkan doa, marilah kita tundukkan kepala sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ku ibuku. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih kepada Jadi sebenarnya fundamental itu itulah dasar, arti kata dasar, fundamental dasar R bahasa R, for untuk data science. Jadi R fundamental itu merupakan dasar-dasarnya dari pemrograman R agar kita bisa belajar mengenai data science. Oh iya, Abang juga belum berupa perkenalan diri ya. Oh iya, sebelumnya nama Abang Roy Richard Sinaga. Ada yang marga Sinaga atau guru Sinaga sini? Adalah kurang terkenal Sinaga rumahnya. Oke, kita masuk dulu. Apa aja sih yang jadi topik kita pada pagi hari ini? Jadi di sini ada 5 topik. Cepat. Mengapa lebih cepat? Jadi nanti ada kita pelajari di sini, misalkan bikin grafik, itu kita hanya perlu sekitar 6 baris dan 6 kode, dia udah bisa menghasilkan grafik. Jadi akhirnya apa? Waktunya lebih cepat. Iya, lebih cepat dilakukan membuat grafik di sini. Jadi orang lebih cepat langsung menangkap datanya itu. Oh, kayak gini rupanya grafiknya, kan kayak gitu. Itulah fungsi kenapa lebih cepat. Sekarang yang terakhir, yang ketiga lebih kaya fitur, lebih kaya fitur atau disebut bahasa Inggrisnya richer ya. Jadi lebih kaya fitur kenapa? Jadi di pemrograman R ini itu fiturnya banyak. Mungkin salah satunya itu ada dia fitur untuk mengendalikan stok barang.
kan penting kan, kayak misalkan berapa toko-toko online juga kan untuk nge-stok kan perlu data-data seperti ini biar tahu data mana, barang mana yang habis, barang mana yang enggak. Jadi stok bisa diatur di CR ini. Baru ada juga fungsi keunggulan barang. Jadi misalkan kita beli toko, misalkan kayak Indomaret, kan ada sering barang-barang dibeli. Nah, jadi ketika kita memasukkan data ke sini, maka sistem bisa tahu mana produk yang unggul, yang sering dibeli. Iya. Nah, dan yang terakhir telah terbukti atau proven. Ya, proven artinya terbukti. Nah, jadi kita pun membahas kenapa harus menggunakan R, tapi kita bahas dia lebih mudah, terus lebih apa? Lebih cepat, lebih kaya fitur. Tapi kalau nggak terbukti, apa gunanya kan gitu? Nah, jadi dia juga terbukti. Kenapa terbukti? Ada yang kenal perusahaan Hans? Kalau Uber, nah, dulu sempat terkenal kan di sini ya, terpudar. Nah, Uber baru Facebook. Nah, semua pasti udah punya Facebook dong, punya kan? Jadi yang tiga contoh perusahaan ini aja itu menggunakan bahasa R untuk data analisisnya. Jadi itu mengapa ini bisa dikatakan terbukti. Kalau nggak terbukti tadi Facebook. Nah, oke kan? Terus lanjut kita mulai ya, ayo kita mulai gunakan software yang ada di desktopnya. Jadi yang pertama, ayo coba kita membuat Hello World. Kalau di HTML udah pernah ya? Hello World. Nah, coba kita tes di software. Ayo, Bang Kakak bisa bantu ininya. Para kawan-kawanku. Ya di sini langsung di software-nya bisa dites. Coba. Tiru aja yang di atas, coba. Hello World. Hello World. Yang di atas dulu ya. Inilah alasan kenapa R itu mudah, karena fungsinya sama kayak kalkulator. Coba tekan 10 tambah 7 berapa? Enter kan? 17, betul? Nah, itulah alasan salah satu alasan mengapa bahasa R ini mudah. Sekarang kita lanjut. Ini masih dasar-dasar ya. Teks angka dan rumus ini sama bisa dites. Coba 9 kali 3, 9 tambah bintang. Bintang ya, kalau di keyboard bintang ya kali 9 bintang 3. Coba enter. 2 itu berarti artinya
tepuk tangan 2 kali. Itu. Kalau kakak bilang selamat malam, kalian tepuk 3 kali. Oke, siap? Siap. Coba, contoh dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, sekarang biasa ya. Selamat malam. Pagi. Siang. Kita diterapkan di keuangan tentang reduksi dimensi menggunakan bahasa pemrograman R. Nah, baik, abang akan mengingatkan kembali apa itu data science. Nah, jadi data science itu sebuah profesi yang melakukan analisis terhadap data dengan menggunakan berbagai macam metode dan algoritma. Nah, untuk menemukan solusi untuk sebuah permasalahan yang rumit. Yang kedua, apa itu bahasa R? Tadi sudah dijelaskan kemarin juga. Jadi bahasa pemrograman R adalah sebuah bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data dan database. Nah, kenapa digunakan bahasa pemrograman R? Tadi karena yang pertama lebih mudah, easier, ya kan? Lebih kaya fitur, feature. Apa lagi tadi? Dua lagi, lebih cepat. Satu lagi, terbukti, ya benar. Lalu reduksi dimensi. Nah, kita kan akan melakukan reduksi dimensi pada sebuah data. Nah, reduksi dimensi itu adalah pengurangan dimensi suatu dataset dengan pertimbangan tertentu. Nah, pertimbangan yang dimaksud itu apa? Pertimbangan yang dimaksud adalah informasi-informasi penting dataset tetap dipertahankan meskipun melalui proses reduksi dimensi. Nah, seperti itu. Lalu metodenya, metode yang akan kita gunakan pada kasus kali ini itu principal component analysis. Nah, principal component analysis itu sebuah algoritma untuk mengekstraksi sebuah data. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dia studi kasusnya. Nah, jadi studi kasusnya tentang reduksi lah.